Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sebuah kata mengalami perubahan makna sesuai dengan penggunaannya. Ada 6 perubahan makna kata yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah makna kata meluas. Contoh kata yang mengalami makna kata meluas, misalnya kata putra. Zaman dulu misalnya dia seorang putra raja, tetapi sekarang siapa saja bisa menggunakan kata putra. Dia misalnya putra seorang guru, dia putra seorang dokter, dan sebagainya. Perubahan makna yang kedua adalah makna kata menyempit. Yang dimaksud dengan makna kata menyempit adalah kata-kata yang pada masa kini penggunaannya lebih sempit bila dibandingkan dengan penggunaan kata tersebut di waktu yang dulu. Misalnya kata madrasah. Kata madrasah itu berarti sekolah. Zaman dulu setiap orang yang bersekolah dikatakan dia bersekolah di madrasah A misalnya. Tetapi zaman sekarang kata madrasah itu tidak bermakna sekolah, tetapi khusus untuk sekolah yang mempelajari agama Islam. Contoh yang lain misalnya kata berlayar. Zaman dulu orang kalau bepergian ke suatu tempat itu dikatakan dia sedang berlayar. Tetapi sekarang kata berlayar hanya untuk digunakan orang yang pergi ke suatu tempat dengan menggunakan transportasi laut. Perubahan makna yang ketiga yaitu amelioratif. Yang dimaksud dengan amelioratif adalah makna kata sekarang dianggap lebih tinggi nilainya daripada makna kata yang dulu. Contohnya, kata wanita dianggap lebih tinggi nilainya daripada kata perempuan. Begitupun dengan kata istri bila dibandingkan dengan kata bini. Dan kata suami bila dibandingkan dengan kata laki pada zaman dahulu. Begitu pula untuk kata hamil dianggap mempunyai nilai lebih tinggi daripada kata bunting di zaman dulu. Makna kata yang keempat yang mengalami perubahan disebut dengan peyoratif, yaitu kata-kata yang pada masa kini nilainya menjadi sangat rendah bila dibandingkan dengan zaman dulu. Contohnya kata gerombolan. Kalau zaman dulu kata gerombolan itu tidak bermakna apa-apa, melainkan hanya sekumpulan orang yang berkumpul banyak jumlahnya. Tetapi pada masa kini kata gerombolan mempunyai nilai yang lebih jelek, yaitu artinya orang yang mengacaukan keamanan. Perubahan makna kata yang kelima yaitu makna asosiasi, yaitu makna sebuah kata yang dimirip-miripkan dengan benda yang mempunyai makna yang sama. Misalnya, amplop biasanya identik dengan tempat menyimpan uang, maka kata amplop itu berubah maknanya menjadi misalnya suap pada kalimat, kalau urusanmu ingin cepat selesai, beri saja dia amplop. Perubahan makna kata yang keenam adalah sinestesia, yaitu perubahan makna kata yang dikaitkan dengan panca indera. Misalnya, kata masam. Masam biasanya untuk menandakan panca indera lidah. Tetapi pada kalimat misalnya, hari ini mukanya kelihatan masam, maka kata masam di situ berubah bukan sesuatu yang diindrai oleh lidah, melainkan kata masam pada kalimat tersebut mempunyai makna ketus.